Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan struktur kuda-kuda pada rangka baja untuk memenuhi tugas besar struktur baja gedung 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwan Nur Fauzi dengan NIM 191144016 dari kelas 2 TPPG. Sekedar informasi singkat, apa itu struktur kuda-kuda? Jadi, pada umumnya konstruksi kuda-kuda ialah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri, sekaligus juga memberikan bentuk pada atapnya. Nah, jadi struktur ini tuh termasuk dalam klasifikasi struktur framework atau truss. Struktur kuda-kuda. Data yang saya tentukan yaitu sebagai berikut. Pertama, bentang kuda-kuda yang saya gunakan yaitu sebesar 3,7 meter. Lalu ada dua yaitu jarak antar kuda-kuda jaraknya adalah 3,2 meter. Lalu ada profil kuda-kuda yang saya gunakan adalah L 60 kali 60 kali 5. Lalu ada sudut kuda-kuda yang saya gunakan sebesar 20 derajat. Lalu ada profil gording yaitu C sebesar 100 gording C 140 kali 60 kali 7. Lalu ada penutup atap genting dengan reng dan usuk atau kasel. Lalu beban hidup atau atap, beban pekerja, dan pemeliharaan. Serta mutu baja BJ34 yang nanti diketahui FU dan FY-nya. Lalu ada kombinasi yang digunakan adalah 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Lalu diameter baut yang saya gunakan sebesar 19 mm, jarak tepi baut sebesar 40 mm, serta jarak antara baut sebesar 60 mm. Tentunya, langkah awal analisis struktur tarik sebelum pembebanan kuda-kuda ialah menentukan perhitungan panjang bentang kuda-kuda, bukan? Jadi, pada bentang kuda-kuda ini yaitu ada 13 bohol di mana ada beberapa kesamaan di mana pertama pada batang 2, 6, 10 dan 13 memiliki kesamaan yaitu rumusnya adalah bentang dibagi dengan 4 maka diperoleh nilai sebesar 0,925 serta ada betang 1, 4, 8, 12, 5 dan 9 yaitu sebesar cos 20 derajat dikalikan bentang per 4 yaitu sebesar 0,864. Lalu ada batang 7 yaitu tan 20 derajat yang bernilai 0,67 serta batang 3 dan 11 memiliki kesamaan yaitu tan 20 derajat maka nilainya adalah 0,335. Berikutnya adalah total panjang keseluruhan dari bentang kuda-kuda yaitu sebesar 7,087 meter. Berikut adalah data pembebanan di mana yang sudah diberikan oleh Bapak tentunya yaitu adalah bahan bangunan baja yang memiliki beban sebesar 7.850 kg per meter pangkat 3. Lalu penutup atap atau genting dengan reng dan usuk kaso sebesar 40 kg per meter persegi serta beban hidup atau live load sebesar 0,96 kN per meter persegi. Berikut adalah tabel profil L dan tabel profil C. Baik, pada sebelum melakukan pembebanan hidup, kita lakukan pembebanan mati. Jadi pada pembebanan mati ini, kita harus menentukan beban sendiri kuda-kuda, di mana beban sendiri kuda-kuda ini memiliki nilai, yaitu adalah panjang total dikalikan luas profil dikalikan berat baja. Ya, hasilnya diperoleh sebesar 140,5423 kg. Lalu menentukan distribusi beban kakak atau P1 dengan rumus yaitu adalah beban sendiri tadi yang kuda-kuda memiliki dibagi dengan 8, maka diperoleh hasil sebesar 17,56 kg. Lalu ada berat beban sambungan yaitu P2 di mana P2 memiliki nilai 10% dikalikan dengan distribusi beban kakak, maka diperoleh sebesar 1,756 kg. Next, dilanjut pada perhitungan beban gording. Pada pembebanan gording kali ini, kita harus menentukan pertama adalah beban gording itu sendiri. Jadi pada pembebanan gording ini sama halnya, hanya saja tentunya beban gording ini dengan rumus 2 dikalikan 24 dikali 10 pangkat min 4 dikali 7.850 dengan hasil sebesar 65,94 yaitu nilai beban gording.
dengan panjang gording yang kami tinjau sebesar 3,7 meter. Lalu ada distribusi gording puncak dengan P3A yang memiliki rumus 2 dikalikan setengah jarak antar kuda-kuda ditambah setengah dikalikan jarak kuda-kuda dikalikan luas gording dikalikan berat, di mana 2 dikalikan hasil yang tadi dalam kurung tadi yaitu sebesar 64,056, maka diperoleh sebesar 128,112 kg. Serta distribusi gording lainnya dengan nilai setengah dari distribusi gording puncak yaitu sebesar 64,056 kg. Berikut pada pembebanan mati penutup atap. Pada pembebanan mati penutup atap, panjang yang kami tinjau pun sama yaitu 3,7 meter dengan panjang miring A yaitu pada poin 8 serta poin panjang miring B yaitu sebesar 1,43 meter. Pertama, pada pembebanan P4A atau distribusi beban atap yaitu menggunakan rumus jarak antar kuda-kuda dikalikan panjang miring A dikalikan beban mati yang alhasil sebesar 111,232 kg. Serta distribusi beban lainnya hanya saja sama seperti distribusi bebannya, tapi dia menggunakan panjang miring B yaitu sebesar 1,43, maka diperoleh sebesar 211,64 kg. Dan sebelumnya dari gambar awal hingga akhir merupakan gambar-gambar yang sudah saya tentukan menggunakan software SAP 2000. Dari penentuan bebanan yang dari atas itu adalah pembebanan rangka kuda-kuda itu sendiri, lalu ada pembebanan gording, serta yang terakhir adalah pembebanan atap. Berikutnya pembebanan hidup. Pada beban hidup kali ini agak berbeda tapi kurang lebih sama pembebanan atap, di mana beban pemeliharaan adalah panjang miring A yang itu sebesar 0,869 dengan panjang miring B sebesar 1,43 meter. Di mana panjang gording yang kami tinjau pun sama yaitu sebesar 3,7 meter. Distribusi beban penutup atap di mana P5A memiliki nilai yang hampir sama seperti pembebanan atap, hanya saja dia menggunakan beban hidup, sedangkan tadi P4A tadi menggunakan beban mati. Dan alhasil P5A memiliki nilai sebesar 308,688 kg. Dan distribusi beban lainnya yaitu P5B yaitu sebesar 507,9636 kg. Sekedar informasi tambahan, dalam perhitungan pun tentunya kita harus mengetahui bahwa gambar pada bagian horizontal tadi yaitu adalah merupakan batang tarik nilai 2, 6, 10, dan 13, sedangkan sisanya merupakan batang tekan yaitu nilai-nilai yang selain 2, 6, 10, 13 tadi. Berikutnya, kombinasi beban. Kombinasi beban yang saya gunakan adalah 1,2 dikalikan dead load ditambah 1,6 dikalikan live load. Dengan dead load yang sudah dikalkulasikan dan juga live load yang sudah dikalkulasikan, maka setelah dikalikan maka diperoleh totalnya adalah 7.524,9394 kg. Berikut data yang saya dapatkan hasil pemasukan dari SAP 2000 dengan diambil batang tarik yang terbesar di mana aksialnya berdasarkan aplikasi SAP didapat sebesar TU sebesar 25,071 kN, di mana nilai ini merupakan batang tarik yang terbesar. Nah, selanjutnya analisis batang tarik. Pertama, dalam leleh tarik kita harus melakukan beberapa poin yaitu leleh tarik, keruntuhan tarik, leleh geser, keruntuhan geser, serta geser blok. Nah, pertama kita lakukan leleh tarik sebelum 4 poin berikutnya, di mana leleh tarik yaitu TN yaitu tarik nominal, yaitu memiliki rumus tegangan leleh dikalikan luas bruto yang sudah ditentukan dari center of gravity, maka diperoleh 195.930 Newton. Jangan lupa dikalikan dengan faktor reduksi DFBK yaitu sebesar 0,9 dikalikan TN sebelumnya, maka diperoleh sebesar 176.337 Newton.
Nah, jangan lupa lakukan pembandingan TU kurang dari sama dengan faktor reduksi TN tarik normal. Maka setelah ditentukan ini kurang dari, artinya oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu keruntuhan tarik. Pada keruntuhan tarik, dia memiliki rumus adalah FU dikalikan AE. Masalahnya, AE belum ditentukan. Kita tentukan dengan rumus AE sama dengan AN dikalikan U. Yang jadi masalah, AN dan U belum diperoleh. Maka kita peroleh dulu AN, di mana AN rumusnya adalah AG dikurangi dengan diameter baut yang saya pilih, yaitu 19, ditambah 2, dikalikan dengan tebal plat. Maka alhasil memiliki nilai sebesar 828 mm persegi. Lalu ada nilai U, di mana nilai U ini adalah 1 dikurangi dengan X bagi L. X ini adalah center of gravity yang saya awalnya tadi kan 2,13, saya ubah menjadi milimeter agar lebih mudah dalam perhitungan, jadi 21,3. Dan juga ada L, di mana L adalah jarak antar baut dikalikan dengan 2. Maka hasil U diperoleh adalah 0,8225 dibanding dengan faktor reduksi adalah 0,9. Maka dia masih termasuk oke. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya adalah AE. Dalam menentukan AE yang tadi sudah ditentukan adalah AN dan U kalikan, maka diperoleh adalah 681,03 mm persegi. Nah, AE sudah ditentukan dan FU sudah ditentukan. Maka kita kalikan, diperoleh hasil 231.550,2 Newton. Jangan lupa kalikan dengan faktor reduksi dikalikan FBK, yaitu 0,75 dikalikan 231.550,2 Newton. Maka faktor reduksi keruntuhan tarik yaitu sebesar 173.662,65 Newton. Jangan lupa melakukan pembandingan kembali dengan nilai tarik besar senilai yang tadi ya dari hasil SAP. Maka 25.071 kurang dari sama dengan 173.662,65 Newton. Oke, berarti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu leleh geser. Pada tahapan leleh geser kali ini adalah rumusnya adalah Rn sama dengan 0,6 dikalikan Fy dikalikan AGV. Yang jadi masalahnya AGV-nya belum ditentukan. Rumusnya adalah jarak antar baut, yaitu 50, dikalikan 2, artinya ada 50 tambah 50, ditambah dengan jarak tepi baut, yaitu yang saya pilih adalah 40. Ditotalkan lalu dikalikan dengan tebal plat, yaitu 5. Maka diperoleh adalah 700 mm persegi. Berikutnya ada setelah didapatkan AGV, maka dikalikan dengan 0,6 dikalikan dengan Fy atau dengan L, yaitu 210 dikalikan 700, maka diperoleh adalah 88.200 Newton. Berikutnya melakukan faktor reduksi yang alhasil sama ya, yaitu nilainya ada 1 kali DFBK, di mana DFBK adalah 88.200 Newton. Dan alhasil sama, di mana keruntuhan geser dia memiliki rumus adalah ANV sama dengan AGV dikurangi dengan 2,5 dikalikan diameter baut ditambah dengan 2 setelah ditotalkan lalu kali dengan tebal plat. Maka jika ditotal-total sebesar 437,5 mm persegi. Dengan nilai Rn yang nanti kita peroleh yaitu sebesar 89.250 Newton. Jangan lupa melakukan faktor reduksi kembali, yaitu sebesar 0,75 dikalikan 116.892. Alhasil diperolehlah sebesar 66.937,5 Newton. Berikutnya adalah analisis batang tarik pada bagian geser blok dari 4 poin tadi. Ini adalah yang terakhir, yaitu geser blok. Di mana geser blok kali ini adalah AGT sama dengan 40 kali 5 sama dengan 200, yaitu di mana NT yaitu adalah AGT dikurangi 0,5 dikalikan diameter baut ditambah 2 dikalikan tebal plat. Maka ANT diperoleh 147,5 mm persegi. Dan tanda kutip, di antara dua pilihan opsi ini, tentukanlah cari yang paling terkecil, yaitu perbandingannya sama perkaliannya, hanya saja perbedaannya adalah ANV dengan AGT. Di mana nilai ANV dia lebih besar dibandingkan nilai AGT. Maka kita dapatkan nilai paling terkecil adalah yang menggunakan AGT.
Maka dari hasil yang tadi sudah didapatkan sebesar 75.350 Newton, yang dimana faktor reduksinya sebesar 0,75, maka sigma Rn didapati bahwa 56.512,5 Newton. Dan kita cek terhadap tariknya, tarik nilai terbesar tadi. Nah, setelah kita simpulkan terlebih dahulu, dari pertama menentukan tarik normal, yaitu faktor reduksinya, lalu ada yang kedua berupa netonya, lalu ketiga adalah Rn, yang keempat Rn runtuhnya, serta yang terakhir ini adalah geser blok. Maka kita bisa menentukan bahwa nilai terbesar tadi yang didapat dari nilai sub 2000 tadi, yaitu 25.071 Newton, kurang dari dengan nilai geser blok, yaitu sebesar 56.512,5 Newton, yang dimana nilai yang menentukan tarik tadi ya artinya dapat menahan tarik TU, yaitu yang nilai sebesar 25.071 Newton. Artinya struktur rangka kuat menahan gaya tarik. Demikian pada batang tarik. Melakukan pembedanan pada batang tekan yang terbesar. Jadi pada batang tekan yang terbesar sama seperti tadi, hanya saja menggunakan batang tekan, diperoleh dari nilai sub 2000, maka berdasarkan aplikasi sub tadi didapatkan PU sebesar 27,404 kN, atau bisa kita ubah menjadi Newton, yaitu sebesar 27.404 Newton. Ya, analisis batang tekan. Sekedar informasi agar tidak lupa, di mana kita menggunakan BJ34, di mana nilai FE-nya sebesar 210 MPa dan FU-nya sebesar 340 MPa. Juga saya menggunakan diameter baut sebesar 19 mm, juga nilai X atau center of gravity-nya sebesar 21,8 ya, dan AG-nya sebesar 933 mm persegi. Pada analisis batang tekan, di mana nilai KL kurang dari KL per Rx kurang dari 4,71 dikalikan akar E per Fy, di mana nilai K adalah konstanta berupa nilai 1, serta L sudah ditentukan bagi dengan Rx kurang dari 4,71, di mana 1 dikalikan 950 dibagi dengan 18,4 itu kurang dari 4,71 akar dari 200.000 per 210. Apakah benar? Ternyata memang benar, 51,63 kurang dari 145,354. Selanjutnya kita menggunakan tegangan tekuk kritis, yaitu nilai Fe, di mana Fe memiliki rumus V kuadrat dikalikan modulus dibagi dengan KL per Rx yang dikuadratkan keduanya. Alhasil diperolehlah nilai Fe sebesar 739,75 MPa. Berikutnya ada nilai FCR. Dengan nilai FCR yaitu sebesar FCR ialah tegangan kritis, yang artinya Fy dikalikan 0,658 dipangkatkan Fy per Fe yang sudah ditentukan, maka diperolehlah nilai FCR yang sebenarnya adalah 186,474 MPa. Di mana selanjutnya kita bisa menentukan nilai PN, di mana nilai PN adalah tegangan kritis dikalikan dengan AG yang sudah ditentukan dari yang sudah dalam keterangan tadi. Berikutnya dari PN tadi diperolehlah nilai sebesar 173,980 kN. Saya menggunakan Newton saja, maka faktor reduksinya adalah 0,9 kalikan PN atau dFBK, maka diperoleh nilai sebesar faktor reduksinya adalah 156.562 kN. Setelah data-data yang sudah nanti didapatkan, baik itu dari R0 kuadrat dan data-data ini, kita dapat memperoleh nilai CW yang sebesar 1.320.220,4 mm pangkat 6, dan nilai FEY sebesar nilai FEZ yang nantinya kita lanjutkan pada perhitungan berikutnya. Mana nilai FEZ yaitu adalah V kuadrat dikalikan E dikalikan CW per KZ dikalikan L kuadrat ditambah G dikali J dikalikan dengan 1 per AG R0 kuadrat. Maka FEZ yang sudah kami
masukkan datanya sebagai berikut. Alhasil diperolehlah FZ sebesar 235,812, di mana kita belum menentukan nilai H, di mana H adalah nilainya adalah 1 kurang dari X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dibagi dengan R0 kuadrat. Maka diperolehlah setelah dimasukkan angkanya yaitu sebesar 0,9964182, hanya saja di cut di 3 angka belakangnya. Dan alhasil dilanjut ke FE, di mana FE setelah kita peroleh nilai FEY, nilai FEZ serta nilai H, maka kita masukkan angka-angkanya dari rumus yang sudah ditentukan. Maka setelah dimasukkan angka-angkanya, diperolehlah nilai FE sebesar 235,702 megapascal. Nah, berikutnya tegangan kritis, di mana 210 atau FE tadi dikalikan 0,658 dikalikan 210 per FE, yaitu nilainya ada 235,702 megapascal. Maka FCR diperoleh nilainya sebesar 144,632. Maka kita memperoleh juga nilai PN, yaitu FCR dikalikan AG, yaitu sebesar 134,942 kN. Jangan lupa lakukan faktor reduksi, yaitu sebesar 0,9 dikalikan DFBK, dan alhasil diperoleh nilai 124,689. Jangan lupa, dan ini pun yang sebagai finalisasi atau terakhir, yaitu adalah cek terhadap tekan. Jadi, dari hasil yang sudah didapat dari SAP 2000 tadi, maka yang sebesar 27.404, atau ya kami menggunakannya perbandingannya kilonewton deh. Jadi PU-nya sebesar 27,404 kN itu ternyata kurang dari nilai faktor reduksi PN yang sebesar 124,689 kN. Artinya itu adalah oke. Artinya PU kurang dari faktor reduksi PN. Yang hasil dapat kami simpulkan bahwa struktur rangka kuat menahan gaya tekan. Sekian dari saya, dari penjelasan yang sudah dijelaskan dari awal hingga akhir. Semoga dari hasil yang sudah saya riset, dan mohon maaf bila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan tugas kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.